Bacaan dari Nubuat Daniel. Aku, Daniel, melihat dalam penglihatan waktu malam. Tampak seorang seperti anak manusia datang dari langit bersama awan kemauan. Ia menghadap Dia yang lanjut usianya dan diantar ke hadapannya. Kepada yang serupa anak manusia itu diserahkan kekuasaan, kehormatan, dan kuasa sebagai raja. Dan segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya kekal adanya, dan kerajaannya takkan binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya. Sungguh telah tegaklah dunia, tidaklah lagi goyah. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu berhiaskan kekudusan, ya Tuhan sepanjang masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Yesus Kristus adalah saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Dia mengasihi kita, dan berkat darahnya Ia telah melepaskan kita dari dosa kita. Dia telah membuat kita menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia, juga mereka yang telah menikam Dia.
dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang kini ada, yang dulu sudah ada, dan yang akan tetap ada, yang Maha Kuasa. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus dihadapkan ke pengadilan, bertanyalah Pilatus kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah engkau orang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tapi kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau raja?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara Bapak Ibu yang terkasih, pada hari Kristus Raja Semesta Alam, kita akan mendengarkan surat Gembala Ardas tahun 2022, yang intinya sebetulnya bagaimana kita menghadapi situasi pandemik ini, kita mempunyai tetap semangat iman yang bernyala-nyala dan meningkatkan iman kita makin kuat, makin taat kepada Tuhan seperti Yesus saat mengalami penderitaan. Para Romo, Suster, Buder, Prater, Katekis, dan saudara sekalian umat Allah di Kusupan Surabaya yang terkasih. Kita menyaksikan bahwa sampai saat ini pandemi COVID-19 di negara kita masih berlangsung. Oleh karena itu tidak sedikit umat yang menjalankan aktivitas agamanya dengan perasaan ragu-ragu dan penuh kehati-hatian. Hal tersebut bukan merupakan sikap yang salah demi kesehatan dan keselamatan. Namun demikian, bila kita berjalan dalam keraguan-raguan terus-menerus, justru malah menambah keringanan rohani kita di dalam hidup kita.
Maka marilah berjalan dengan penuh kepastian dengan perilaku yang baru, yaitu dengan terus disiplin menjalankan protokol kesehatan. Kita perlu mengakui selama masa pandemik ini kehidupan beragama dan kehidupan beriman serta pelayanan gereja sangat terganggu. Dalam penerimaan sakramen pun banyak di antara kita yang merasa terganggu. Sakramen Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan menggereja kekuatan ilahi, makanan surgawi terpaksa kita lakukan secara daring, dan kita menerima komuni batin yang bagi banyak umat menjadi kurang mantap. Demikian juga penerimaan sakramen dan pelayanan lainnya, misalnya sakramen pengurapan orang sakit bagi penderita COVID-19 yang mestinya dibutuhkan kehadiran seorang pastor tidak bisa dilakukan dengan semestinya. Anak-anak yang baru sambut komuni setelah tidak boleh ke gereja karena harus mentaati aturan umur. Mungkin masih banyak lagi pelayanan yang tidak bisa dilakukan dengan baik dan maksimal. Seperti penerimaan sakramen Krisma selama tahun 2020 terpaksa saya batalkan. Memang situasinya darurat dan tidak normal, tetapi semuanya membuat saya sesuatu yang kurang dalam mengungkapkan iman sebagai umat Katolik. Akibatnya tidak sedikit umat yang merasa kecewa, sedih, merasa keringanan rohani, dan menjalankan hidup sebagai umat beriman di masa penderita pandemik. Maka saya mengajak para romo dan seluruh umat Allah di Kusupan Surabaya, marilah kita di tahun 2022 kita bertekad bersama-sama untuk memulihkan kembali kehidupan rohani kita yang terluka, kehidupan rohani yang kering akibat virus COVID-19. Malah kita kembali dan semakin menciptakan Ekaristi. Saya tidak mengatakan bahwa saat ini Anda tidak mencintai Ekaristi, tetapi saya mendengar hanya dengan melihat YouTube di acara misa. Anda sudah merasa merayakan misa, apalagi acara misa yang Anda lihat adalah YouTube itu merupakan siaran yang tertunda atau yang kemarin. Hal yang seperti itu yang kurang tepat. Untuk itulah marilah kita merayakan Ekaristi dengan benar. Dan seandainya pada Anda masih ada yang khawatir, cemas, takut, sehingga Anda terpaksa harus mengikuti Ekaristi dengan secara live streaming atau dengan daring, hal itu haruslah dilakukan dalam waktu yang sama. Karena pernah ada umat, Romo, saya mengikuti misa, tapi misa yang tadi siang, bisa enggak? Ya enggak bisa, harus yang sama-sama. Maksudnya bukan merupakan siaran yang terulang atau tertunda. Demikian juga marilah kita membangkitkan kembali dinamika persekutuan di paroki, lingkungan, dan komunitas. Kita tahu bahwa gereja bukan sekedar organisasi saja, tetapi merupakan kumpulan anggota umat Allah yang hidup bersekutu, bersatu atas nama Tuhan. Kehidupan menggereja terbangun dalam semangat kebersamaan, berusaha menolong anggotanya yang mengalami kesulitan atau berusaha karena kita adalah satu keluarga Allah atau gereja. Gambaran mengenai persekutuan model jemaat perdana dapat menjadi cermin bagi kita untuk membangun persekutuan umat di lingkungan. Cara hidup umat perdana itulah tetap menjadi cita-cita terus-menerus diupayakan, diperjuangkan, dan diwujudkan sepanjang waktu. Inilah yang ditulis dalam Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai 37. 5 hal yang membangkitkan persekutuan adalah persaudaraan, mendengarkan sabda, solidaritas, perayaan iman atau doa, dan memberikan kesaksian iman. Para romo, saudara-saudari umat Allah yang terkasih, sebagaimana direkomendasikan oleh masyarakat atau musyawarah pastoral
tahun 2019 pada tahun 2022 merupakan tahun bersatu dengan Yesus dalam buku yang ketiga seri pastoral 2019 direncanakan untuk umat tahun pada tahun dari 2001 sampai 2024. Prioritas kebijakan pastoral keuskupan kita difokuskan pada hidup berlingkungan agar terjadi penguatan akar jati diri gereja bagi warga lingkungan, baik sebagai pribadi, keluarga, dan sebagai lingkungan dalam membangun persekutuan yang kokoh. Ada nilai yang harus dihayati, instrumen pastoral, dan agenda. Buku pedoman pastoral pengurus lingkungan menjelaskan bahwa lingkungan adalah cara hidup menggereja murid-murid Kristus dan persekutuan teritorial berakar di dalam keluarga dengan jumlah tertentu. Hidup berdekatan, memiliki pengurusnya sendiri, dan menghayati iman secara mendalam melalui 5 aspek hidup menggereja, yaitu pewartaan, persekutuan, peribadatan, kesaksian, dan pelayanan masyarakat. Persekutuan para murid Kristus ini menjadi bagian dari rasa pastoral paroki. Dengan demikian umat beriman, lingkungan mempunyai ruang gerak luas untuk membuat gereja menjadi bermakna dalam masyarakat. Sembari berfokus pada hidup berlingkungan, saya mengajak kepada paroki-paroki Keuskupan Surabaya untuk melengkapi data yang diperlukan bagi karya pastoral kita. Karena dengan mempertimbangkan data-data tersebut, program pastoral bisa direncanakan dengan tepat, sehingga pelaksanaannya pun membawa dampak positif bagi perkembangan umat. Paromo dan saudara umat yang terkasih, pada tahun 2021 ini kita juga dipanggil untuk terlibat mengikuti sinode oleh Bapak Suci Fransiskus. Bapak Suci Paus Fransiskus mengajak seluruh gereja merenungkan tema yang menentukan bagi hidup dan misi gereja. Setelah kurang lebih 50 tahun perjalanan bersama dengan Konsili Vatikan II, tema yang diangkat adalah bagi gereja sinoda, persekutuan, partisipasi, dan misi. Persiapan sinode para uskup yang ke-16, sidang umum biasa ke-16 ini sudah dibuka pada tanggal 9 sampai 10 Oktober dengan sebuah upacara di rumah. Tahapan berikutnya akan melibatkan seluruh umat Allah di seluruh dunia melalui gereja partikular atau keuskupan, melibatkan umat ekumene dan umat antar agama. Baru kemudian pada bulan Oktober tahun 2023 yang disebut sidang umum biasa yang ke-16 akan diikuti para implementen yang kembali kepada melibatkan gereja-gereja partikular. Dengan acara ini Bapak Suci Paus Fransiskus sedang memanggil gereja untuk menemukan kembali sifat sinodal yang mendalam, penemuan kembali akar sinoda. Dengan gereja ini akan mencakup proses berakar bersama dengan rendah hati, bagaimana Allah memanggil kita menjadi gereja pada milenium ketiga. Proses sinoda ini tidak perlu dipandang sebagai beban berat yang bersaing dengan proses ardas keuskupan kita, justru meneguhkan ardas kita, dan saya berpendapat keduanya saling mendukung dalam kerangka pelayanan pastoral. Maka saya memberi tema surat Gembala Ardas ini bersekutu dengan Kristus dalam perjalanan bersama. Apalagi dengan sinode gereja universal ini hampir mirip musyawarah pastoral tahun 2029, tahun 2019 seperti yang pernah kita lakukan, mendengarkan suara
suara dari bawah yang akhirnya menghasilkan arah dasar pastoral kusupan kita. Malah kita dukung bersama, semoga kesempatan bersama ini menggerakkan pertobatan dan berbuah dalam misi. Bersama Yesus dan Bunda Maria, Santo Yosef, marilah kita berdoa agar proses sinoda boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga perwujudan Ardas di tahun 2000 dengan tahun bersatu dengan Yesus dalam Ekaristi tahun 2022 boleh menghasilkan buah-buah yang bermanfaat bagi persekutuan umat Kusupan Surabaya. Akhirnya selamat merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam dan mempersiapkan Natal tahun 2021. Salam sehat selalu. Surabaya, 8 November 2021. Berkat Tuhan, Monsinyur Biansyus Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya. Marilah kita lanjutkan Ekaristi.